Terima kasih Mas Asrul dan terima kasih ke para pendengar Kabar Makassar. Kami di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mendapatkan amanah di tahun 2023 ini untuk mencapai target penerimaan berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, termasuk juga PBB sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, serta pengumpulan bea materai itu sebesar 17 triliun 900 miliar. Nah, alhamdulillah sampai September ini, berarti kalau ikut triwulan 3 ya, kita sudah mencapai 12,5 triliun atau di 70,31%. Nah, angka ini memang moderat karena kita belum mampu tumbuh positif, karena di triwulan 3 ini kita masih dalam posisi tumbuh minus 1,01%. Mas Asrul dan pemirsa, kami di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat Tenggara sebagai diketahui membawahi 3 wilayah provinsi ya. Dan kalau satkernya kabupaten kotanya itu di 3 provinsi itu adalah ada 47, 3 provinsi, 47 kabupaten kota. Kami memiliki 15 kantor pelayanan pajak yang terdiri dari 14 kantor pelayanan pajak Pratama dan 1 kantor pelayanan pajak Madya. Itu tersebar di Sulawesi Selatan saja ada 10 kantor pelayanan pajak, kemudian ada 2 di Sulawesi Barat kantor pelayanan pajaknya, dan kemudian ada 3 di Sulawesi Tenggara. Kami berkomitmen untuk bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana pada saat ini dengan sistem self-assessment, ini merupakan suatu tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan, memberikan edukasi kepada wajib pajak, agar pajak ini tidak menjadi momok, agar pajak ini tidak menjadi sulit gitu ya, baik secara administrasi, secara materinya ya, maupun secara teknis pelaksanaan pemenuhan kewajibannya. Nah, untuk itu kami melakukan beberapa langkah ya. Pertama, di Direktorat Jenderal Pajak sendiri untuk mewujudkan kemudahan tersebut, kepastian dan sebagainya, kita terus menjalankan apa yang kita sebut reformasi perpajakan. Nah, dalam reformasi perpajakan ini ada beberapa, paling tidak ada 5 bidang penataan. Kita menata bidang organisasi sendiri, SDM, teknologi, data dan informasi, serta kita juga menata bidang peraturan. Nah, sebagaimana diketahui tahun kemarin kita sudah memiliki undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, sehingga tahun ini kita tinggal menjalankannya berikut dengan aturan turunan-turunannya. Nah, melalui 5 upaya tersebut, kita berharap Direktorat Jenderal Pajak nanti akan bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Saat ini sedang dibangun apa yang kita sebut pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan, atau kita singkat dengan PESIAP, atau mungkin masyarakat mengenal dari berita disebut dengan Cortex. Nah, aplikasi ini atau sistem inti administrasi perpajakan ini akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Ya, salah satunya nanti ada fitur yang kita sebut dengan tax account managementnya. Jadi taxpayer account management. Jadi taxpayer atau wajib pajak nanti akan memiliki akun sendiri di wajib pajak. Seperti kalau ingin saya gambarkan seperti punya Facebook lah. Ya, tapi di lamannya, portalnya Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sarana dunia digital. Kita menghasilkan beberapa aplikasi-aplikasi seperti kalau pelaporan SPT ada e-filing, ada e-bupot gitu ya.
Bahkan pembuatan faktur pun kita sekarang ada e-faktur, untuk mendaftar ada e-registration dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oh iya, iya, secara umum. Wah, sekarang kalau soal adu mengadu mah terlalu mudah ya. Media sosial pasti sangat ampuh mulai sekarang. Tetapi terlepas dari itu, mungkin 5 tahun terakhir ini ya, pajak itu sudah menyiapkan channel ya, yang luar biasa. Ya, wajib pajak ataupun siapapun masyarakat ya dapat menyampaikan keluhan, ya dapat menyampaikan aduan baik terkait dengan pelayanan, petugas pajak dan sebagainya. Nah, di belakang saya inilah channelnya sebetulnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat ada melalui pajak.go.id sendiri atau melalui call pajak 1.500-200 atau bisa melalui Ditjen Pajak RI ada IG dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau masyarakat ingin menyampaikan sesuatu, baik kritikan, saran, aduan dan sebagainya, saya pikir sangat mudah sekarang. Jadi silakan saja langsung baik melalui channel-channel tersebut. Namun ya, mungkin ada yang ingin, wah saya takut nih perlu dirahasiakan ya. Silakan bersurat ya, bisa langsung ke Dirjen Pajak atau di sana nanti akan ada Direktorat Kisda yang akan mengadministrasikan aduan-aduan tersebut, atau juga kami di kantor wilayah ya, nanti ada di bidang P2 Humas. Kalau ada aduan akan dikelola dengan baik dan itu insya Allah kita akan rahasiakan. Jadi channel untuk aduan cukup banyak ya, cukup alternatif. Nah, saya boleh nggak minta 2 menit tambahan? Nah, saya mau iklan sedikit, promosi. Jadi kami di Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat Tenggara ini ada program ya, kita sebut dengan program pengurangan sanksi administrasi Merdeka 78. Nah, nanti silakan di ini ya. Nah, ini adalah program di mana kantor wilayah akan memberikan untuk wilayah kita ya, kantor wilayah bukan nasional ya, memberikan pengurangan atas sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa? Sanksi karena terlambat lapor, terlambat bayar, itu ada sanksi-sanksinya administrasi. Bukan pokok yang nggak dibayar ya, sanksinya saja. Jadi karena pasti setiap pelanggaran ada sanksi. Nah, sanksi itu berupa nanti surat ketetapan sanksinya ada ya. Itu akan kita kurangkan pada periode ini ada 3 skema. Pertama dikurangkan 78%. Nah, ini terinspirasi dari HUT kemerdekaan kita tahun ini ke-78. Yang kedua skemanya adalah 64%. Nah, kenapa 64? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga 45%. Nah, kenapa 45? Karena kemerdekaan kita pada tahun 1945. Betul, ya kan? 64 karena pada tahun 45 itu tahun hijriahnya 64 gitu. Nah, jadi program ini hanya berlaku setahun ini aja sampai akhir tahun ini. Silakan Bapak Ibu yang memiliki tunggakan sanksi-sanksi ya, silakan ke KPP ya atau ke Kanwil untuk melakukan permohonan ya pengurangan sanksi administrasi. Ya, nanti di-guide. Bahkan cara memohon dan sebagainya. Nah, tapi ada persyaratannya intinya. Semua pokok pajak terutang dibayar dan semua sanksi yang tidak dikurangin dibayar. Jadi kalau 78%, 22%-nya dibayar, kita kurangi 78%. Wah, ini selnya mengalahkan mall ya. Mall kan 70%, kita 78%. Ya, izin ya saya promote sebentar boleh ya? Oke. Silakan diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan Tenggara. KPP-nya itu adalah ada 15 KPP. Di Sulawesi Selatan ini ada Makassar Barat, Makassar Utara, Makassar Selatan. Kemudian kita ada KPP Madia. Kemudian kita ada KPP Pratama Maros, ada KPP Pratama Parepare, kita ada KPP Pratama Palopo, turun ke bawah ada KPP Pratama Watampone, ada KPP Pratama Bulukumba, dan ada KPP Pratama Bantaeng. Itu
10 di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Tenggara kita ada KPP Pratama Kolaka, KPP Pratama Kendari, dan KPP Pratama Bau-Bau. Di Sulawesi Barat kita ada 2, KPP Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene. Silakan wajib pajak yang terdaftar di 15 KPP ini berhak dan dapat mengikuti program PSA mereka 78. Mereka. Terima kasih Mas Azrul.